Oke, kita bertemu lagi. Kali ini kita akan membahas tentang aktivitas air, materi terakhir bab 4 ya. Tapi sebelum kita masuk materi, kita berdoa dulu. Boleh dipimpin sama ketua pemimpinnya. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Berdoa dalam hati. Mulai. Selesai. Sikap berdiri. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya Bapak mau absen dulu kehadiran kalian kelas 9A. Gimana seksi absensi? Masuk semua? Atau ada yang tidak masuk? Lengkap ya? Masuk semua? Alhamdulillah. Baik, kalau misalkan lengkap, kita langsung saja ke materinya. Kita sekarang membahas materi aktivitas air bab 4. Nah, di sini Bapak sudah menyiapkan materi-materinya, bisa kalian simak. Oke, sebelum masuk materi, ternyata kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dulu. Ada yang memimpin? Ada tidak? Kalau tidak ada, sok berdiri semuanya, kita bernyanyi bersama. Dipersilakan untuk duduk kembali. Kita sudah menyanyikan lagu nasional Indonesia Raya. Selanjutnya, oh ada ice breaking dulu. Ice breakingnya apa itu di situ? Sebutkan nama-nama warna. Oke, jadi macam-macam warna banyak kan, dimulai dari misalkan dari Cika sampai belakang Ardiansyah atau ujung sana Delia. Nanti yang nyebutin warnanya tinggal berdiri. Contoh, hitam. Lanjutnya lagi putih. Jangan sampai lama, jangan sampai nge-lag. Nah, kalau misalkan ada yang kebingungan warna apa lagi nih, ada pertanyaan spesial ya. Siap ya, warnanya jangan sama. Oke. Boleh dimulai dari Aprisa. Hitam. Dulu. Apa? Merah. Merah.
Awas, kalau ada warna yang sama kasih tahu ya. Pink, udah ya pink. Yang lain. Ayo, warna apa? Green. Terus selanjutnya apa? Apa? Orange sudah. Warna apa? Kuning sudah. Apa? Jingga itu orange ya? Udah ada. Merah? Udah. Apa? Gerah. Pertanyaannya, apa yang kamu inginkan pada hari ini? Ayo. Pertanyaannya, langsung jawab. Kamu hari ini pengen apa? Misalkan pengen jadian sama dia, Pak. Bahaya. Pengen apa? pengen apa? Pengen duduk. Yang lain dong. Pengen apa? Apa yang kamu inginkan pada hari ini? Langsung jawab. Bebas. Pengen beli HP. Pengen beli motor katanya. Udah duduk lagi. Oke. Mulai lagi dari Ahmad. Warnanya. Terus. Gak apa-apa, sama juga. Kita mulai lagi dari awal. Hitam. Selanjutnya. Terus. Biru. Terus. Ya. Terus. Hijau tadi udah belum? Udah. Siapa sih yang hijau teh? Yang lain? Ungu udah? Biru udah? Udah. Silver tadinya siapa? Belum ya? Oh, berarti lanjut. Mas. Oh, udah. Apa? Hijau 2 ya. Toska ya. Ada. Selanjutnya pink tadi udah belum sih? Belum. Selanjutnya Biru awan, Pak. apa biru awan? Ada muda. Biru muda. Cis. Hijau tua. Hijau Hijau muda. udah. Hijau kolot. 1 Muda. 2 putih udah. 3 Udah. udah. Dia udah tahu. Merah 2. Merah 2 udah belum? Siapa sih? Marun itu sama. Merah 2. Nah, pertanyaannya, apa yang kamu harapkan pada hari ini? Kamu mengharapkan apa? Balikan ya. Dengerin. Apa yang kamu harapkan pada hari Kamis? Ayo, tinggal bilang aja yang ada di otak kamu apa? Belajar. Oh, tepuk tangan dulu dong. Tadi yang pertama pengen beli motor, pengen beli motor. Yang kedua pengen belajar. Waduh, ini anak-anak idaman, pengennya belajar itu. Kita balik lagi ke materi selanjutnya. Selamat pagi semuanya. Pagi luar biasa. Oke, kita bertemu lagi. Kali ini kita akan membahas tentang aktivitas air, materi terakhir bab 4 ya.
Tapi sebelum kita masuk materi, kita berdoa dulu. Boleh dipimpin sama ketua pemimpinnya. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Berdoa dalam hati. Mulai. Selesai. Sikap berdiri. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya Bapak mau absen dulu kehadiran kalian kelas 9A. Gimana seksi absensi? Masuk semua? Atau ada yang tidak masuk? Lengkap ya? Masuk semua, alhamdulillah. Baik, kalau misalkan lengkap, kita langsung saja ke materinya. Kita sekarang membahas materi aktivitas air bab 4. Nah, di sini Bapak sudah menyiapkan materi-materinya, bisa kalian simak. Oke, sebelum masuk materi, ternyata kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dulu. Ada yang mau mimpin? Ada tidak? Kalau tidak ada, sok berdiri semuanya, kita bernyanyi bersama. Dipersilakan untuk duduk kembali. Kita sudah menyanyikan lagu nasional Indonesia Raya. Selanjutnya, oh ada ice breaking dulu. Nah, ice breakingnya apa itu di situ? Sebutkan nama-nama warna. Oke, jadi macam-macam warna banyak kan, dimulai dari misalkan dari Cika sampai belakang Ardiansyah atau di sana Delia. Nanti yang nyebutin warnanya tinggal berdiri. Contoh, hitam. Lanjutnya lagi putih. Jangan sampai lama, jangan sampai nge-lag. Nah, kalau misalkan ada yang kebingungan warna apa lagi nih, ada pertanyaan spesial. Ya, siap ya. Warnanya jangan sama. Oke. Boleh dimulai dari Aprisa. Hitam. Apa? Merah. Merah. Awas, kalau ada warna yang sama kasih tahu ya.
lain. Ayo, warna apa? Green. Terus selanjutnya apa? Apa? Orange sudah. Warna apa? Kuning sudah. Apa? Jingga itu orange ya? Udah ada. Merah? Udah. Apa? Merah? Pertanyaannya, apa yang kamu inginkan pada hari ini? Ayo. Pertanyaannya langsung jawab. Kamu hari ini pengen apa? Misalkan pengen jadian sama dia, Pak. Bahaya. Cuma pengen apa? pengen apa? Pengen duduk. Yang lain dong. Pengen apa? Apa yang kamu inginkan pada hari ini? Langsung jawab. Bebas. Pengen beli HP. Pengen beli motor katanya. Udah duduk lagi. Oke, mulai lagi dari Ahmad. Warnanya terus gak apa-apa, sama juga. Kita mulai lagi dari awal. Hitam. Selanjutnya terus biru. Terus ya. Terus hijau tadi udah belum? Udah. Siapa sih yang hijau teh? Yang lain? Ungu udah? Biru udah? Udah. Silver tadinya siapa? Belum ya? Oh, berarti lanjut. Mas. Oh, udah. Mas udah. Apa? Hijau 2 ya. Noska ya. Ada. Selanjutnya pink tadi udah belum sih? Belum. Selanjutnya Biru awan, Pak. apa biru awan? Biru muda. Biru muda. Cik. Apa dia? Hijau 2. Hijau udah. Hijau muda. Udah. Hijau kolot. 1, Muda. 2, putih udah. 3, Udah. Noska udah. Iya belum, jangan tahu. Merah 2. Merah 2 udah belum? Siapa sih? Marun kita sama. Merah 2. Nah, pertanyaannya, apa yang kamu harapkan pada hari ini? Kamu mengharapkan apa? Balikan ya. Dengerin. Apa yang kamu harapkan pada hari Kamis? Ayo, tinggal bilang aja yang ada di otak kamu apa? Belajar. Oh, tepuk tangan dulu dong. Tadi yang pertama pengen beli motor, pengen beli motor. Yang kedua pengen belajar. Waduh, ini anak-anak idaman, pengennya belajar dulu. Kita balik lagi ke materi selanjutnya. Nah, ini materi yang kita ajarkan pada hari ini. Materi aktivitas air yang akan diajarkan. Yang pertama pengertiannya, yang kedua sejarah renang, yang ketiga aktivitas gerak renang gaya bebas, yang keempat aktivitas gerakan kakinya, yang kelima gerakan tangan, dan yang terakhir etika sebelum berenang itu kita harus ngapain.
Kita bahas sekarang kupas tuntas. Ada pertanyaan ke-1. Apa yang kalian ketahui tentang aktivitas air? Silakan tempelkan di kertas pleno. Nah, berarti ada sticky note. Silakan kalian bagikan sticky note-nya satu orang satu. Kemudian tulis jawabannya. Paham kan? Kalau sudah, tempelkan di sana. So, silakan bagikan. Apa yang kalian ketahui tentang aktivitas air? Silakan tulis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf kepada Bapak Ibu guru yang mengajar, panggilan kepada tim semu yang bersiap sekali lagi untuk tim semu yang bersiap Kalau sudah selesai, bisa langsung tempelkan saja di sini. Kalau sudah selesai, boleh. Perempuan, laki-laki, yang rapi, berurutan. Nah, nah kalian, mari kita cocokkan sama penjelasan Bapak. Maka sama. Coba baca bareng-bareng. Pengertian aktivitas air adalah bertahan hidup di air, atau dalam artinya water safety. Ini sangat penting ya, water safety itu pengamanan buat diri kalian sendiri. Ada yang bisa renang, tapi belum bisa water safety. Tapi kalau bisa water safety, itu udah pasti bisa renang. Yang kayak gimana sih Pak water safety itu? Berdiri di tengah-tengah yang dalam, melakukan water trap. Ya, bertahan, nggak tenggelam, nggak terlalu atas. Yang jelas dia itu mengambang, bertahan. Bayangkan, nah itu yang maksudnya water safety. Aktivitas air yang sekarang yang seperti apa Pak? Seperti Bapak berikan contohnya. Yang jelas aktivitas air itu banyak. Ada yang menyelam, kemudian ada juga yang menyelam, dan masih banyak lagi. Nah, aktivitas air yang sekarang ini adalah contohnya berenang, seperti gambar di sini. Yang jadi pertanyaan, renang itu ada berapa gaya? 3 atau 4? 4 ya. Yang pertama, 2, gaya bebas sama gaya dada. Yang ketiga, gaya kupu-kupu. Yang keempat, betul, ada 4 gaya. Sekarang kita akan membahas satu gaya, yaitu gaya betul sekali. Di sini bisa dilakukan di kolam renang, sungai, atau laut. Tapi dari beberapa jenis ini perlu adanya pemahaman. Jadi jangan disamaratakan. Bisa renang seperti ini, bisa melakukannya di laut atau sungai. Tidak. Karena tiap berenang di tempat yang berbeda, itu gerakannya beda lagi. Kalau di laut harus melakukan renang seperti apa, kalau di sungai harus seperti apa, dan di kolam renang itu harus seperti apa. Jadi macam-macamnya beda ya. Nah, selanjutnya
Jawabannya sama nggak yang kalian tulis di kertas pleno? Kenapa enggak? Sama mungkin. Nah, ini adalah contoh renang daya kuku. Contoh gerakan gaya kuku, tapi kita sekarang membahasnya gaya bebas. Selanjutnya ada pertanyaan lagi. Pertanyaannya, apa yang kalian ketahui tentang sejarah renang? Silakan tulis lagi di kertas plenonya. Estafet lagi bagikan. Jangan lupa tulis nama kalian. Sejarah renang ini, itu pertanyaan yang mana itu? Ayo, cari sejarah renang yang mana? Mana sejarah renang? Sejarah renang, jangan salah nempel. Pelan kalian. Apa yang kalian ketahui tentang sejarah renang? Renang saat itu telah menjadi salah satu cabang olahraga yang dilombakan bahkan sejak Olimpiade Athena pada tahun 1896. Nomor renang wanita atau pria juga telah dilombakan sejak Olimpiade. Siapa ini? Statsman atau apa ini tulisannya? Apa? Stockholm pada tahun 1912 dan pada tahun 1902 itu oleh Richard Carfield. Itu jawaban dari dia. Nah, sekarang dari anak laki-lakinya. Leo. Ya, salah satu. Selanjutnya dari anak laki-laki. Pengetahuannya. Renang adalah salah satu cabang olahraga yang dilombakan bahkan sejak Olimpiade Athena. Ini sama jawabannya seperti Leo. Kemudian ada lagi, gaya renang pertama kali diperlombakan pada tahun 1844 di London. Ternyata dari jawaban-jawaban tersebut hampir sama. Jawabannya sudah pasti betul ya. Kita cek validasinya di slide berikutnya. Nah, ini adalah hasil rangkuman yang Bapak buat. Bisa dibaca. Sejarah renang adalah bareng-bareng. Sejarah renang memiliki perjalanan panjang yang dapat ditelusuri hingga ribuan tahun lalu. Renang telah dikenal sejak zaman prasejarah seperti yang terlihat pada lukisan ini di Gua Wagisura, Mesir sekitar seluruh 1000 tahun yang lalu. Lukisan pada masa itu menggambarkan manusia yang telah melakukan gerakan perdana pada Nah, ternyata renang itu aktivitas renang pada zaman dahulu dipakai buat ini, berburu, bertahan hidup, dan menyeberangi sungai. Tapi dengan seiringnya perkembangan zaman, renang kemudian diperlombakan. Seperti yang kalian tulis tadi di kertas pleno,
pada tahun sekian renang mulai diperlombakan. Jadi sebelum tahun tersebut renang itu dipakainya untuk ini, berburu, bertahan hidup, mencari makanan pada zaman prasejarah. Nah, Bapak juga di sini sudah ada rangkuman bukti gambar manusia pertama yang melakukan renang. Seperti apa? Selanjutnya. Nah, ini bisa kalian lihat. Contoh gambarnya waktu zaman prasejarah, orang pertama kali yang melakukan renang. Nggak tahu ini renang gaya apa. Yang jelas mereka lakukan untuk bertahan hidup dan juga berburu. Bukti seperti ini kemudian dimasukkan ke dalam museum bahwa renang itu dari dulu udah ada. Ya cuman yang tadi dijelasin untuk berburu dan bertahan hidup. Tidak seperti sekarang renang itu diperlombakan. Kelihatan jelas nggak? Tangannya mana ini tangannya? Yang ini ya. Posisinya lagi kayak gini. Kemudian yang ini sama seperti penyelam ya. Ini kepalanya, tangan, kaki. Ini juga sama. Ini salah satu ukiran-ukiran yang dibuat pada zaman tadi apa? Wado atau apa? Lupa lagi Bapak. Zaman prasejarah lah. Ini contoh gambarnya. Sampai sini ada pertanyaan? Atau tidak? Kalau misalkan tidak ada, kita lanjut lagi. Ada pertanyaan lagi yang ketiga. Apa yang kalian ketahui tentang renang gaya bebas? Silakan tulis lagi di kertas sticky note, kemudian tempelkan di kertas pleno. Silakan tulis. Masih ada lagi? Kita cocokkan. Dimulai dari perempuan. Apa yang kalian ketahui tentang renang gaya bebas? Cek 1, 2, 3, 4, 5, 6. Posisi badan sejajar dengan permukaan air atau bisa juga disebut dengan streamline, yaitu ketika keadaan tubuh direfleksikan. Betul sekali. Ini sangat betul. Memang seperti itu. Posisi renang gaya bebas itu harus sejajar dengan permukaan air. Tidak terlalu bawah dan juga terlalu atas. Contohnya seperti ini. Si pemain, si perenang ini tidak terlalu bawah ke dalam air. Harus sejajar dengan garis lintasan, contohnya. Paham kan sampai sini? Posisi tangannya juga lurus. Begitu luncuran, luncur. Setelah melakukan ayunan, lurus kembali. Tarik, lurus, tarik, lurus, tarik, lurus. Itu harus sejajar dengan permukaan air. Kita cari lagi jawaban selanjutnya. Nah, ada lagi. Renang gaya bebas adalah gaya berenang yang digunakan oleh manusia sejak zaman kuno. Memang, walaupun nama gayanya bebas, tetapi ada yang harus diperhatikan dengan betul. Contohnya posisi badan yang baik saat melakukan gaya renang jenis ini. Seperti yang dijelaskan tadi oleh Amanda kalau nggak salah, yang posisi streamline. Tadi penjelasan yang tadi kemudian disempurnakan kembali oleh jawabannya Amanda. Kita lihat yang anak laki-laki. Dari Ajis, posisi badan saat melakukan renang gaya bebas harus diperhatikan dahulu. Diperhatikan seperti apanya, Ajis? Ini jawabannya masih kurang memuaskan. Kemudian kita cari lagi. Dari Ahmad Maulana. Aduh, kurang jelas ini tulisannya. Cari lagi. Ada dari Ahmad Rifai M.
Gaya renang jenis ini adalah posisi badan sejajar dengan permukaan air, seperti jawabannya Amanda. Kemudian ada lagi abjad. Posisi badan yang baik saat melakukan gaya renang jenis ini adalah posisi badan sejajar dengan permukaan air. Jawabannya betul semua ya. Jadi sesuai dengan apa yang kita praktekkan atau apa yang kita jelaskan hari ini. Kita validasikan, cek. Baca bareng-bareng. Nah, di sini sudah disimpulkan dari sekian banyaknya gaya yang 4 gaya itu apa aja yang pertama teh? Nah, dari keempat gaya ini yang paling cepat itu ternyata gaya apa? Gaya bebas. Gaya bebas ini paling cepat dan lumayan capek juga. Kenapa Pak bisa capek? Dari mulai kaki, tangan, kepala itu gerak semua. Yang kalian jelaskan tadi juga yang posisinya sejajar itu sudah betul. Cuman ini ada tambahan penjelasan tentang renang gaya bebas ya. Gaya ini dikenal salah satu yang tercepat dan paling efisien. Gaya apa yang paling santai? Gaya apa yang paling santai? Gak apa-apa, kemukakan aja. Nanti kalau salah Bapak perbaiki. Apa yang paling santai? Gaya kuku atau gaya dada? Kenapa bisa gaya dada? Kenapa bisa gaya dada? Kenapa bisa gaya kuku? Nyaman dan santainya gerakan itu balik lagi sama diri kalian. Tapi kalau hasil sesuai riset pengetahuan itu gaya yang paling santai itu gaya dada ya, karena Bapak juga merasakan kalau gaya dada itu sangat-sangat enjoy, nyaman. Dari mulai kaki, kalau kaki lagi gerak tangannya diam, kalau tangan lagi gerak kakinya yang diam. Jadi enak, udah berbarengan kayak gaya bebas. Langsung gaya bebas Pak. Tangan kaki gerak. Kalau gaya dada santai, kaki, tangan, kaki, tangan, kaki, tangan, santai. Jadi yang paling santai itu menurut riset gaya kuku juga santai. Kalau misalkan kaliannya nyaman di gaya kuku, gaya kuku yang kayak gimana? Gila ini. Kumaha gaya kuku? Yang gimana gaya kuku? Kalau ini gaya apa? Kalau gaya kuku yang gimana? Yang gimana gaya kuku? Kan kiur lah. Soalnya kan gaya kuku. Yang gimana gaya kuku? Gaya kuku itu kombinasi dengan gerakan dolphin atau lumba-lumba. Kalau gaya bebas kan kakinya atas bawah. Kalau gaya kuku gimana? Ke atas bareng, ke bawah juga bareng. Jadi kayak dolphin. Jebret, jebret, jebret. Tangannya gimana? Tadi yang video pertama itu Bapak melakukan gerakan apa? Nah, posisi tangannya gimana? Ayo, posisi tangannya gimana? Kita lihat lagi ke slide yang awal. Diayunkan bareng ya, ayunkan bareng ke belakang, ke atas.
Tapi lecutan dulu kakinya. Satu kali lecutan, baru tangan. Kaki, tangan. Kaki, tangan. Jadi tidak bebarengan, tidak jebret. Waduh, capek tahu mah. Sampai finish di acan di semua-semuasan. Semua ada ritmenya. Gaya bebas ada ritmenya. Gaya dada ada ritmenya. Gaya kuku ada ritmenya. Kalau gaya punggung yang seperti apa? Kalian tahu tidak gaya punggung? Kalian tahu tidak gaya punggung? Middle presentation as well. 36 successful programs quickly coming to an end. And Japan, Masumi Irie is one of those who's in form, obviously. 7th and 100 backstroke here. Fast with his feet. We'll see some different pacing as well. But what we'll see is real off very fast. Also, just to pin drop into the middle, we don't have to dive out too far. You see the backstroke reach. See the contraction sitting on top there. It's got 5 different settings, so pretty nominate those settings before they come out to pull it. Ada suara bunyi itu apa-apanya? And it comes to the backstroke start. Final backstroke. And India of Germany, also Larkin and Murphy in lanes 5 and 6. So they head towards that first touch, and they're right on that world pace time. So Larkin is starting out very well. So let's see, 50-metre mark, let's see the speed. Let's go over on the pace mark, 26.6 mark. Butterfly kicks over the water around about 7 for each marker. He still leads at the moment, although Dinner over in lane number 8 is still maintaining a little bit of contact. But Ryan Murphy is just sitting really comfortably on the shoulder of each marker. And Rudolph is just like a shark at the back of a school of fish. Thinking, ready to bounce. On lane 6, Murphy. And that last 50 very well. It's a good tactic, though. It's not like a good tactic. It's 30-50. It certainly separates men from boys because it can dispel your plans. Each marker responds to Murphy, tries to put Murphy in, but he took off before everybody was ready. So Murphy and Larkin and Rudolph. It's a big margin for Rudolph. It's quick 7-2. Holding out the water. Good breakout by Murphy. Look at Murphy go. Murphy and Larkin. Rudolph in third place. Murphy winding it up. Back comes Mark Larkin. Murphy looking smooth. Looking to make sure that the Americans win this again. Murphy. Larkin attacks. Murphy holds. Murphy gets there ahead of Larkin. Rudolph from Russia. So everybody in there since 1996, it's been the USA winning this. New man is Ryan Murphy. It was a great tactic. He went straight off the 100-metre turn and went flat out for the 50 metres, the third 50 metres. His third 50 was 28.46, so 28.97. The only one that was like 29-second 50. So the USA continued to dominate this 200 backstroke. Alan Kiesel is here in the pool watching. Who's the world record holder and a former past Olympic champion. Here we go. This has energy written all over it, based on what they've done in the past. But so far, luar biasa yang mencintai a couple
little swings here and there, but they have not performed like they did the first week. They won the first week in a 3:28.5. On paper, that's about 3 seconds faster than Toronto when they got second in their match. So, and they've got a speedster going off. Hahi led it off last time with a 51.5, and boy, they jump on it and hurt. But remember, that right now, Energy Center is without Sarah Schwartzman. She is sitting and having to watch this relay from the box. Yeah, the good thing is they've got Vibke Hemsworth. Pretty good substitute, right? I mean, multiple world championship and Olympic medals during her career. If you want to start off and look at this performance by Hahi, wow! Oh my goodness, Hahi, what a great start for Energy Standard. Wow! 50.9 is the world record. That is the fastest swim. Might be the second fastest in history. I can look that up. I didn't even think that was going to be close to being had. And that's Bloom into the pool. And Energy Standard almost a 2-point lead. Second, sixth fastest in history, but still, that's a great lead off. And boy, it sure looks like Energy's got this control. Now, the critical part for them, and we've seen this a couple of times, are relay exchanges. You want to be safe. Have a cup of coffee before you go off the blocks for these last two swimmers. Don't do anything to jeopardize it. Halfway home, Energy leading by over 2 seconds. The chance for Toronto to get some big points is they're losing second and third. Almost 52-2 there. Michelle Coleman for Toronto was 52-1, so you're right. They're doing a great job in maintaining second. They went from fourth to second with Coleman split. Over on the left-hand side of the screen. Check that right-hand side of the screen. Your side is right as well. For third, nobody wants to get jackpot. I'll double point this thing. They're just going to win this easily. This should help them. You see them at the bottom right now. 57 points. Currently second. One more leg of the relay to go. Toronto second. New York third. 52.8 for Bannock. All three swimmers were faster than they went in week one, so this is good news for Energy. Very good. As Bill was 52.2, she was 52.5 last week, so all three are faster. And a great race now for second. Outside lanes. And here's what's good. We needed a second negative COVID test to get here. Not only else, she's back. She's a big addition overall. And how much better is this really going to be when we get Schwartzman back on? Really take off. I mean, they're all pretty good on the splits. New York going back for a second. Relay for Energy Standard. Subscribe now, only on beIN Sports Connect. Gaya dadanya mau lihat? Kita tampilkan semua gaya ya. Oh, yang laki-laki atau perempuan? Laki deh Pak. Nah, ini bagus nih, ini breaststroke-nya bagus banget. Yang ini? Semi-finals for the men's 100 breaststroke. This is the lineup of the first of the two Kalau semi-finals. tahun kemarin pas bapak waktu kecil itu permainnya namanya main dopir asal Amerika. Papua Asian Games kita juga pernah dapat emas 2018. Namanya Tiani Obesity, itu orang Cimandi. Kalau sekarang salah lagi biasa kita konsistennya masih
First Olympic Games, the 21 rookies at the Olympic Games for this team. Everyone familiar with the short course, World University Games champion. James will be the silver medalist for World Championships in 2019. He's occupying lanes at his 27 years of age. He's third at the Euros. Military for the United States, Michelangelo, versatile sprinter, really needs to impose himself on the international level. Perhaps this is the time to do it. Apa sih Pak namanya? Begitu air mereka berjumlah, itu langsung licin. China in lane Langsung number belakang. 6. Tapi kalau terbuka seperti ini, air itu bisa He's got the menahan national kecepatan record kita. of Jadi dianjurkan untuk 58.63 perenang itu memakai topi in the renang Olympic trials supaya as well. makin swing cepat. In 3 for Italy, Nicola Martinelli, world junior record holder, former world and junior champion. Here he is in his senior max age 21, swimming 3 Italy. If someone is able to upset Adam Peaty, it is this man, and that is Arno Kaminga. Set a PB in the semi-finals, a Dutch record. Sangat menikmati suasana air. Here he is, the big man on campus. Everybody wants a piece of Adam Peaty. The media all over him, and this is the chance for Great Britain for their first goal in the swimming events in Tokyo. Only two men have been sub 58 seconds, and those two men are here in this field. That's Arno Kaminga and Adam Peaty. Only one man has been under 57, and that is Adam Peaty. Michael Andrew, first Olympic Games. What has he got? The American Itu record salah holder satu mereknya. needs to go a lot faster than that American record Arena to try to get onto the masih podium. banyak lagi. Kalau perenang udah masuk Olimpiade, wah itu levelnya udah bukan kaleng-kaleng lagi. Very tough in his mind, physical pressure, he knows exactly what he's got to do to deliver another goal. He is the defending Olympic Coba champion. lihat si Adam Tension is high now. This is the final of the men's 100 pressure, and eyeball to eyeball. What a battle in store. Peters never has the best of starts. So watching his now got make up ground on the field. Great start closer to us in lane 6. This is Nancy Bay of China. Ya, kalau tangannya lagi gerak, kakinya dia. Kalau kaki lagi gerak, tangannya dia. In number 3, it is the Italian that's got off to a very fast start. Leading by 25 metres, has made his way through the field. Will Kaminga go with him at the 50-metre mark? That third 25 off this wall is all important. It will seal the deal. Kalau gaya darah itu kembaliannya tidak 6:73, menggunakan just salto. over the world record split by 1/10 of a second. He's up and striking fast again. Peter Linder has got in and reaching the semi-finals, but he's pulling it all together with a perfect swim. And Peter with 25 metres to go is dominating this field. He's pulling away from the field, and it's right at the world record line at his fingertips. It's a tough ask, but it's going to be goal for Peter. Kaminga on the charge with 5 metres to go. It's going to collect silver. Watch the clock. Peter takes goal. 57-37 by his own stand. Puts his in the Adam Peaty yang pertama ya. But this is all about goals. It's all about racing. And Adam Peaty, the defending champion, makes it 2 in a row at the Olympic Games. He's led from start to finish. He does what King Jim did in 2004-2008. He defends a 100-metre breaststroke title. Double Olympic champion. Itu juga bisa salah satu teknik 57.37 to go under that 58-second mark. Kaminga has come into second. Well, there's a little emotion here. Champion now has 18 of 19 fastest times ever. selanjutnya. Ini yang tadi kita tampilkan ya, contoh koordinasi gaya bebas. Jadi yang dimaksud koordinasi itu
kombinasi itu gabungan antara tangan, kaki, dan kepala. Di sini juga ada contohnya, contoh gaya bebas yang salah sama yang betul. Kita lihat kembali. Ini salah ini. Contohnya sangat sudah terbayang? Oke, next. Ada pertanyaan lagi yang keempat. Bagaimana cara melakukan gerakan tungkai gaya bebas? Silakan tulis di kertas sticky note, kemudian tempelkan kembali di kertas red note. Sekarang jawabannya perempuan. Nanti perempuan yang sudah bisa langsung tempel. Cari keterangan tentang sengaja di gerakan tungkai atau putih. Ya. Seperti biasa, dimulai dari anak laki-laki. Oh, jatuh. Yang pertama, mana ya? Cari tulisan yang jelas. Gerakan menarik atau disebut pull. Kemudian yang kedua, gerakan mendorong. Dan yang ketiga, istirahat atau recovery. Dan yang terakhir, telapak tangan rendah pada di atas air. Ini kurang spesifik. Kita cari lagi yang lain. Dari perempuan. Yang pertama, gerakan menarik pull. Gerakan kedua push, mendorong. Yang ketiga, istirahat. Nah, di sini juga ada penjelasannya. Menurut Asia, berdiri di darat atau di kolam yang dangkal. Kedua kaki dibuka selebar bahu, badan dibungkukkan ke depan, dan yang kedua, lengan harus ke depan. Kita cek validasinya. Nah, ini dia step-stepnya. Ini Bapak menyempurnakan hasil jawaban kalian. Jawaban kalian itu udah betul, cuman ingin disempurnakan kembali. Step pertama yaitu masuk ke air atau entry. Masuk. Dan yang kedua, masukkan tangan ke air dengan ujung jari terlebih dahulu. Posisi tangan harus lurus di depan bahu. Kemudian yang ketiga, pastikan telapak tangan menghadap ke bawah. Menghadapnya ke bawah air. Akan dibuka kayak gini. Tapi menghadap ke bawah supaya untuk melakukan tarikan. Kemudian yang selanjutnya, masukkan tangan sedikit di depan kepala, kira-kira sejajar dengan bahu. Masukkan tangan sedikit di depan kepala, sejajar dengan bahu. Posisinya gini. Kemudian step selanjutnya, tarikan, catch. Masuk, entry, catch, tarik ke belakang. Entry, catch. Kemudian setelah tangan masuk ke air, tekuk sedikit siku untuk menangkap air. Yang tadi, beres entry, agak ditekuk untuk menarik air ke belakang. Gerakan seperti ini mengarahkan air ke bawah. Dan yang terakhir, posisi telapak tangan dan lengan bawah menghadap ke belakang. Seperti tadi, entry, catch, kemudian lurus tangannya ke belakang. Ya, bukan langsung ke samping ini, bukan. Tapi tarik sampai lurus. Tarik, lurus. Tarik, lurus. Kemudian selanjutnya step yang ketiga, dorongan, pull atau push. Yang tadi kalian jelasin juga itu ada. Tarik tangan ke arah belakang melewati garis tangan tubuh hingga di bawah dada. Dorong air dengan
buat ke belakang hingga tangan mencapai posisi dekat dengan paha. Yang tadi posisi lurusnya ini sejajar dengan paha kita, ya, jangan sampai tidak. Kemudian selanjutnya step keempat, recovery, yang tadi kalian tulis di sana. Ada kan ya? Recovery, yaitu pemulihan. Setelah dorongan selesai, angkat tangan keluar dari air. Posisi siku lebih tinggi dibandingkan tangan. Ayunkan tangan ke depan untuk kembali ke posisi masuk entry. Entry, kemudian apa ini? Push atau catch? Entry, catch, terus push. Kemudian recovery. Entry lagi, catch, push. Itu pakai bahasa Inggrisnya. Ternyata padahal bahasa orang mah tinggal ayun we, ayun. Tapi enggak, kalau di olahraga itu ada tekniknya. Entry, push, Entry, catch, push, recovery. Entry, catch, push, recovery. Itu step-step tangan gaya bebas. Nah, ini ada gerakan lengan gaya bebasnya. Kita fokus ke tangannya dulu ya, kaki. Entry, recovery, entry, catch, push. Sejajar dengan tangannya lurus ke belakang. Cukup penjelasannya, itu ayunan tangan gaya bebas. Pertanyaan terakhir, kita sudah memasuki puncaknya. Apa yang kalian lakukan sebelum berenang? Silakan. Ini adalah kita berenang. Pertanyaan terakhir. Ya, tidak terasa. Kita lihat lagi jawabannya. Apa sih yang kalian lakukan sebelum berenang dari perempuan? 1. Berdoa dulu. Kemudian pemanasan. 3. Atur nafas. Makan terlebih dahulu supaya mau berenang tidak lemes. Kemudian ada lagi melakukan pemanasan, memakai baju renang, makan sebelum pemanasan. Kemudian dari laki-laki, menyiapkan topi renang, kacamata renang, pakaian renang, pemanasan terlebih dahulu. Mari kita simak ada tidak jawaban yang kalian buat di layar ini. Nah, yang pertama adalah cek kedalaman kolam renang. Ini perlu banget. Kalian begitu datang jangan langsung nyebur. Gimana kalau misalkan 3 meter? Apa yang mau kalian lakukan? Kalau langsung dijebur, pasrah tenggelam yang ada. Jadi ini penting. Cek kedalaman kolamnya. Soalnya bapak pribadi juga pernah waktu kecil ngikutin orang lain naik serodotan, gak taunya pas di bawah itu kolamnya 3 meter, kemudian tenggelam. Ya, harus cek kedalaman kolam dulu sebelum terjun. Kemudian yang kedua, memakai perlengkapan
perlengkapan renang, kacamata renang atau pakaian renang. Tadi kalian tulis nggak di sini? Ada yang ditulis ya, berarti betul. Kemudian yang ketiga, bilas badan dengan air bersih. Jadi sebelum masuk ke kolam renang, itu kita bilas dulu badannya. Biar apa Pak? Biar netral badan kita itu. Jangan langsung nempel ke air kaporit. Kalau misalkan langsung, itu ibaratnya kulit kita kaget. Jadi diusahakan kita siram dulu pakai air bersih. Kemudian baru masuk ke kolam. Dan yang terakhir adalah pemanasan. Ini wajib. Ada yang ngejawab pemanasan? Ada ya, berarti itu masuk dalam etika sebelum berenang. Wajib supaya badan kalian tidak terang. Slide berikutnya. Oke, ada ice breaking. Kalau tadi sebutkan nama-nama warna, sekarang sebutkan nama-nama. Dimulai dari siapa nih? Oh, terpisah enggak? Misalkan perempuan dulu, habis itu laki-laki. Oke, terpisah dulu. Dimulai dari perempuan ya. Silakan. Yang keras suaranya. Ayo. Nama negara apa aja? Apa? Apa? Taiwan. Swiss. Cina. Apa? Hong Kong. Mulai lagi di awal Cika, masih berlanjut. Satu, dua, tiga. Prancis sudah belum tadi? Oh belum. Selanjutnya. Brazil udah belum? Belum. Selanjutnya. Nepal tadi kan? Belum ya? Thailand. Korea tadi udah ya? Sudah, yang lain. Satu. Pakistan udah belum? Selanjutnya Zimbabwe. Apa? Amerika Utara satu aja, yang lain. Jadi enggak, ini masih sama. Apa? Satu, dua, tiga. Apa? Tiongkok tadi udah. Tiongkok tak? Oh belum. Selanjutnya. Ayo. Satu, dua, tiga. Apa? Perancis sudah ya? Udah. Selain itu. Tiga, dua, apa? Nepal. Jepang tadi udah belum sih? Udah ya? Satu, pertanyaannya. Setelah pembelajaran ini kamu mau jajan apa? Jajan apa? Ayo Deja. Langsung jawab aja, jawab. Apa? Jajan es katanya. Sekarang pindah ke laki-laki. Nama-nama negara, suaranya keluarin. Satu. Iya. Indonesia udah. Indonesia. Hah? Vietnam. Yordania. Apa? Brazil. Brazil. Oh, Palestina. Selanjutnya. Satu. Malaysia. Selanjutnya. Amerika. Ayo. Israel. Israel. Apa? Vatikan. Lagi. Udah ya? Vatikan.
Rusia. Oke, saya mulai lagi. Jerman, Nederland, ya. Brazil udah kan? Udah. 1. Filipina udah belum? Udah ya? Udah. Argentina tadi siapa? Argentina belum ada. Selanjutnya Nepal. Ayo. 1, 2, 3. Cukup berdiri. Siapa namanya berdiri? Fikri, siapa perempuan yang paling cantik di 9A? Oh, ganti. Siapa yang paling menyebalkan di kelas 9A? Aji. Siapa? Nah, tugas terakhir adalah membuat bukti karya siswa-siswi. Buatkan video pemanasan sebelum berenang menggunakan template, capcut, dan unggah di sosial media. Kemudian ini adalah ini ada teman sama kelas. Ini kalian HP-nya dulu. Ayo, dari satu dulu. Kamu, Ella.
Guys, anak belum mari kemarin. Mana mana? Di situ. Mana itu betul. Tinggal pemain. Masih ya.
kira bisa mantau. Awal-awal itu masih Ada hormat ah. Bos masih aman. Serangan ya. Dari mana? Malam. Ayo nggak dijajal dulu. Boleh yang muda dulu aja. Tapi kita makan dulu. Dulu kafe benar. Oh iya. Itu rasa Ini share lagi di grup. Kalau sudah di share di grup, dapatkan. Tidak, terima kasih. Nama. Iya, baru 2 orang yang upload. So, tinggal di press. Baru 2 yang oh, udah ada Arju tulisannya. Iya, screenshot upload lagi ke sini. Upload ya. Gak tahu punya siapa. Tuh udah ada 4 orang yang masuk. Bukti karya. Boleh di video sebentar. Boleh di video. Sebentar. Lagi proses uploadnya. Nanti kalau sudah kita selesai. Tuh Dewa Ananda sudah ada. Dilihat dari panggung deh.
Oke, kita sudah membuat hasil karya pemanasan warming up sebelum berenang. Nah, hasil itu adalah bukti karya kalian pembelajaran pada hari ini. Terima kasih atas waktunya. Semoga pembelajaran aktivitas tempat ini sangat bermanfaat buat kalian sebelum melakukan renang. Maka dari itu kita baca doa terlebih dahulu sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini. Silakan Ketua Murid. Alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dalam hati, mulai. Selesai. Jika berdiri, beri salam. Iya, Dewi jadi hapus kok malu. Laki-lakinya. Mau dipakai sana, boy. Gantas guys.